الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan Dia Allah As-Syahid, yaitu yang berhak membuat aturan dan ketentuan. Marilah senantiasa bersyukur atas segala karunia daripada Allah tersebut, dengan kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Insyaallah dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kalau Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga Jannatul tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani dan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah kelak di hari akhirat, kita adalah termasuk sebagai umat yang terpilih, berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita telah berada di penghujung daripada tahun 2024, dan tidak lama lagi kita akan memasuki yang namanya tahun 2023. Maka alangkah baiknya kita di penghujung daripada tahun ini kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Apakah amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama satu tahun ini, apakah kita sudah lebih banyak melakukan amal kebaikan, atau justru kita malah lebih banyak melakukan amal keburukan? Dan berapa banyak amal kebaikan yang kita kerjakan, atau justru lebih banyak kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa banyak kita meninggalkan sholat? Berapa banyak kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sudah sejauh mana pencapaian daripada amal ibadah yang kita lakukan sebagai bekal bagi kita untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan segala amal ibadah perbuatan yang kita lakukan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tapi Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Kalau tidak kita mempersiapkan diri dari sekarang, lalu sungguh amat merugilah kita dan celakalah kita di hari-hari yang kelak. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah
ketika panggilan itu datang, apa amalan yang sudah disiapkan ketika hari akhir nanti? Sudahkah kita siap kalau datang panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, maka inilah saatnya bagi kita. Mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah memberikan kita kesempatan, mari kita berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya agar kita kelak punya bekal yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya kita merenungkan perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Asibu anfusakum qabla an tuhasibu." Maka hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab dan menghitung amal kita di hari akhirat kelak. Sebab seluruh amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap Jumat khotib selalu menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya yang terpenting di dalam kehidupan kita itulah takwa. Takwa adalah satu-satunya bagi kita modal sebagai kunci untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayatnya, bahwa Allah mengatakan surga itu jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kata Allah, orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Maka kalau kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka kuncinya adalah pegang teguh ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, jangan pernah mengorbankan takwa demi meraih dunia. Jangan pernah korbankan takwa demi meraih jabatan. Jangan pernah korbankan takwa hanya karena memperturutkan hawa nafsu dunia yang bersifat sementara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, Allah mengatakan bahwa hayat dunia illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara, melainkan kehidupan yang bersifat sesaat. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa umatnya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, atma'u ummati baina sittina wa sab'ina, bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini tidak lebih daripada hanya 60-70 tahun, dan sudah jarang orang di akhir zaman ini yang umurnya lewat daripada itu. Maka mari kita berpikir, sudah berapa umur yang Allah berikan kepada kita, dan berapa lagi sisa umur yang tersisa untuk beramal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbekallah kita dengan takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa tazawwaju fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketakwaan kita. Oleh karena itu, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan meninggalkan yang namanya harta, kita akan meninggalkan yang namanya rumah, kita akan meninggalkan yang namanya pangkat, jabatan, anak, istri, dan keturunan. Semua tidak akan kita bawa kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah, kecuali anak-anak yang soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka inilah investasi akhirat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan masyarakat, jangan lalai dengan nikmat dunia, karena suatu waktu panggilan itu bisa datang kapan saja. Bukan Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasai kematian, dan bila kematian itu datang, dia tidak bisa diundur sesaat ataupun dipercepat. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang mujrimin, yaitu orang-orang mujahid yang mereka kelak rugi di hari akhirat. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, orang-orang kafir di hari akhirat mengatakan, "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Yang artinya, seandainya, kata mereka, ya Allah, andai dulu ketika
Dari dulu ketika kami berada di dunia, kami mau menggunakan akal pikiran kami untuk memahami ayat-ayat Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kami tidak berada di neraka syair. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari akhirat. Sebab apa? Sebab penyesalan di hari akhirat itu tidak berguna. Maka inilah kesempatan bagi kita. Ketika kita berada di dunia ini dan Allah masih memberikan kita nafas, berbuatlah amal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal yang akan kita pulang, sebagai bekal yang akan kita bawa pulang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fatihah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qul hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.